Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, rangkaian acara paling penting di hari ini adalah tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Ali. Pada Bapak Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, mengucapkan salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أما بعد. Yang saya hormati wabil khusus Bapak Ketua APSI, Bapak Masuli, dan juga yang saya hormati para sepuh kita, guru saya Al-Mukarram Bapak Haji Hamami, dan juga para sepuh APSI, Bapak Jimmy, Bapak Atai, ada Bapak Rigin, dan juga para anggota APSI yang lainnya, serta Bapak Ibu jemaah sekalian rahimakumullah, yang mudah-mudahan pada kesempatan ini kita sama-sama mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Segala ungkapan puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, Allah yang Maha Pengasih, dan Allah yang Maha Penyayang, yang kasihnya tak pilih, kasih yang sayangnya tiada terbilang. Karena kita semuanya mendapatkan limpahan nikmat dan kasih Allah Subhanahu wa taala, berupa nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, dijauhkan dari corona, sehingga pada kesempatan ini kita dapat bersama-sama hadir di tempat ini dalam rangka yakni halal bihalal keluarga besar APSI, yakni Asosiasi Pelatihan dan Penempatan Pekerja Rumah Tangga seluruh Indonesia. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini senantiasa mendapatkan rahmat, hidayah, dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari sama-sama kita haturkan
kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli alaihi wasallim. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, merupakan penghormatan bagi saya di mana pada kesempatan ini saya telah diberikan waktu untuk menyampaikan tausiah konon kabarnya. Namun pada kesempatan ini kan ada guru saya Al-Muqarrab Bapak Haji Hamami. Sebelum saya sampaikan apa yang menjadi unek-unek saya, apabila ada kekhilafannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sebulan yang lalu kita bersama-sama sebagai umat Islam, hamba Allah yang beriman, dengan rasa penuh kasih sayang Allah, Allah telah perintahkan kepada kita untuk melaksanakan suatu kewajiban yang harus kita lakukan sebagai orang Islam yang beriman, yakni melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dengan seluruh kemuliaan, dengan berbagai macam keagungan, dengan berbagai macam keberkahan yang telah Allah berikan di bulan suci Ramadan itu. Allah memerintahkan kepada kita sebagai rasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa. Di mana letak kasih sayang Allah kepada kita? Allah menyeru kita dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang sudah sering kita dengar, yang juga sudah kita hafal, yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil Allah orang-orang yang beriman. Kenapa tidak ya ayuhan nas? Karena banyak orang Islam, ada yang beriman, juga ada yang tidak beriman. Yang khusus dipanggil oleh Allah, diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa adalah kita, orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun. Kalimat la'allakum tattaqun adalah merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala agar kita orang-orang yang beriman, yang telah diperintahkan melaksanakan ibadah puasa, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yakni orang-orang yang mampu dan mau melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah menghendaki agar kita menjadi orang yang bertakwa? Karena hanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah lah orang-orang yang akan disayang, dimuliakan oleh Allah, mulia dalam pandang manusia, dan dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala
telah berfirman dalam ayat yang lain, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Bukan orang yang kaya, bukan orang yang ganteng, bukan orang yang cantik, bukan orang yang punya rumah yang megah, bukan orang yang punya istri cantik, bukan orang yang punya segalanya, bukan. Tetapi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan dimasukkan dalam surganya Allah adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, Bapak Ibu kalau ditanyakan, pengen gak kita semuanya masuk surga? Kita tentunya semuanya ingin masuk surga. Sebelum kita bahas masalah halal, saya ingin menyampaikan tentang 4 golongan manusia yang sangat dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin justru surga yang merindukan kita, orang-orang yang beriman. Siapakah 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surganya Allah? Yang pertama, wajib baca. Yang pertama adalah talil Quran. Yang kedua, wa hafidhil lisan. Yang ketiga, wa mud'imil ji'an. Yang keempat, wa tasumu Ramadan. Jadi ini ada kaitannya dengan puasa Ramadan yang kita lakukan. Siapakah 4 golongan manusia yang sangat dirindukan oleh surganya Allah? Yang pertama, talil Quran, yakni orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Karenanya ketika di bulan suci Ramadan telah diperintahkan kita melaksanakan ibadah puasa di siang hari, menahan rasa lapar dan dahaga, serta menahan nafsu kita untuk tidak bersetubuh dengan suami atau istri kita. Maka juga kita dianjurkan untuk meningkatkan kualitas kita dalam mengkaji dan membaca Al-Quran untuk kita amalkan sebagai pedoman kita hidup sehari-hari sebagai seorang muslim. Dan Al-Quran yang telah kita baca, yang telah kita kaji, yang telah kita amalkan itulah yang nanti akan membawa kita untuk ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi penolong kita semuanya. Sebagaimana sabda Nabi, yakni bahwa nanti di hari yaumul kiamat ketika kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita kaji, Al-Quran yang kita pelajari, Al-Quran yang kita amalkan akan memberikan syafaat kepada kita, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man qur'al Qur'ana ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Barang siapa yang baca Al-Quran, nanti di hari kiamat Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada orang yang membaca Al-Quran. Karenanya, yuk setelah Ramadan berlalu, meskipun Ramadan telah berlalu, kita sama-sama terus menggiatkan diri kita untuk gemar membaca Al-Quran agar kita menjadi golongan manusia yang sangat dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, siapakah golongan manusia yang dirindukan oleh surganya Allah? Wa hafidhil lisan, yakni orang yang mampu untuk menjaga lisannya. Inilah Bapak Ibu sekalian, dengan lisan kita, dengan ucapan kita yang terkadang mampu untuk mengantarkan diri kita menjadi mulia atau dimuliakan oleh orang lain atau dianggap baik oleh orang lain, namun terkadang dengan lisan kita akan membawa kita terjerumus dalam jurang kesesatan.
Karena itu jauh-jauh hari Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada kita, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada datangnya hari akhir, hari di mana setiap amal perbuatan kita, setiap ucapan kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, falyaqul khairan aw liyasmut. Maka berbicaralah, berkata-katalah yang baik-baik saja. Apabila kita tidak mau dan tidak mampu untuk berkata-kata yang baik, aw liyasmut, maka lebih baik diam. Ada patah mengatakan, mulutmu harimau. Segala apa yang telah kita ucapkan, yang kita lontarkan kepada orang lain, yang kita sampaikan kepada orang lain, hendaknya adalah suatu perkataan yang baik-baik saja. Jangan sampai perkataan kita menjadi terluka orang lain karena ucapan kita. Mudah-mudahan kita semuanya setelah Ramadan ini juga akan mampu ke depannya untuk menjaga lisan kita dari perbuatan-perbuatan yang akan merugikan diri kita maupun juga akan merugikan orang lain. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita akan menjadi golongan manusia yang sangat dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Yang ketiga, pertama tadi Quran wa hafizul lisan wa mut'imil ji'an. Yang ketiga wa mut'imil ji'an, yaitu orang yang mau peduli kepada samanya untuk memberikan makan kepada orang yang membutuhkan. Di sini dalam rangka puasa itu biasanya kita sebagai orang-orang yang telah diberikan rezeki lebih oleh Allah Subhanahu wa taala mau untuk berbagi, bersedekah kepada saudara kita yang tidak mampu, terlebih kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa dengan memberikan takjil. Dan juga dalam konsep yang lain, artinya kita mau berbagi kepada orang yang tidak mampu apabila kita telah diberikan kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya, terlebih Bapak Ibu sekalian yang telah mendapatkan amanah oleh Allah untuk senantiasa berbagi rezeki, membantu orang lain untuk mendapatkan rezeki ini, bisa mampu untuk melakukan hal yang demikian, yakni memberikan bantuan kepada orang yang memerlukannya, insya Allah. Dan hal yang keempat yang sangat dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, yakni wa tasumu Ramadan atau wasumi Ramadan, yakni orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya setelah sebulan penuh melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, yang kita akhiri dengan melantunkan takbir di malam hari menjelang hari raya, kemudian pada paginya kita merayakan hari kemenangan, yakni hari raya Idul Fitri, kita semuanya akan termasuk jadi golongan manusia yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, jadi 4 golongan manusia itu yang tadi saya sebutkan tersebut adalah merupakan orang-orang yang selama bulan puasa di bulan Ramadan itu termasuk semuanya. Pertama, orang yang baca Al-Quran. Yang kedua, menjaga lisan di bulan suci Ramadan. Yang ketiga, orang yang berikan sedekah kepada saudaranya yang tidak mampu. Yang keempat, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Karena itu, setelah kita bersama-sama merayakan hari kemenangan, yakni hari raya Idul Fitri, kita semuanya sebagai tradisi kita umat muslim di Indonesia merayakan hari kemenangan itu setelah
kita melaksanakan sholat Idul Fitri kita bersama keluarga, bersama tetangga, bersama sanak saudara kita, teman kita, famili kita melaksanakan tradisi yakni halal bihalal. Halalkanlah apa yang telah pernah saya lakukan kepada bapak atau ibu. Mudah-mudahan di hari raya itu segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal a'idin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sebentar lagi waktu telah menjelang zuhur dan masih ada satu lagi yaitu acara baca doa oleh guru kita Bapak Haji Hamami. Oleh karena itu demikianlah apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bertemunya kita di tempat ini sebagai ruang berhalal bihalal, mudah-mudahan kita di antara kita semuanya bisa untuk saling memaafkan segala kekurangan kita, segala khilaf kita, segala ucapan-ucapan kita antara satu dengan yang lain, memaafkan segala tindak tanduk kita yang mungkin kurang tepat bagi saudara kita, bagi tetangga kita, bagi famili kita. Mudah-mudahan kita bisa saling memaafkan sehingga kedepannya dalam kita berusaha, beraktivitas, mengelola usaha apapun yang telah kita lakukan, senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ridho dan diridhoi. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya, segala kekurangannya mohon maaf. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.